Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proposal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Akun Twitter @treasureunionid dalam ajakan voting pada penggemar. Baik, pertanyaan yang pertama ialah, apakah judul penelitian yang akan dilakukan? Judul penelitian yang akan saya lakukan adalah Strategi Komunikasi Akun Twitter @treasureunionid dalam ajakan voting pada penggemar. Pertanyaan nomor 2 adalah, mengapa Anda tertarik untuk meneliti tentang ini? Jawaban saya ialah, saya tertarik untuk meneliti tentang ini dikarenakan artis Treasure sendiri merupakan artis yang baru memulai debutnya pada tahun 2020 dan berumur 1,5 tahun. Akan tetapi dengan umur yang baru 1,5 tahun tersebut, mereka telah mendapatkan banyak sekali penghargaan di acara musik award akhir tahun dan lain semacamnya, seperti Rookie of the Year dan lain semacamnya. Tentu di balik itu ada peran penggemar yang mendukung si artis Treasure ini dengan cara voting, ikut kegiatan voting pada setiap perlombaan voting yang diadakan. Tentunya para penggemar ini memiliki strategi komunikasi yang dilakukan agar banyak penggemar yang ikut untuk dalam proses pervotingan ini. Jadi saya tertarik untuk melihat bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh para penggemar Treasure, khususnya itu akun fanbase Treasure yaitu @treasureunionid, salah satu akun fanbase-nya. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh @treasureunionid dalam mengajak fans-fans lain untuk ikut serta dalam kegiatan pervotingan agar bisa mendukung Treasure agar menjadi juara. Baik, pertanyaan nomor 3 ialah, apa definisi dari konsep penelitian yang ingin kamu kaji dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini yang menjadi landasan konseptualnya ialah strategi komunikasi. Strategi komunikasi itu pada hakikatnya merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Akan tetapi untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Oleh karena itu, strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Guna untuk mencapai tujuan tersebut, komunikasi ini harus mampu untuk menunjukkan bagaimana operasionalnya. Secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung dari kondisi dan situasi. Strategi komunikasi juga dapat membuat orang dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam suatu kategori yang luas. Bisa menyebabkan munculnya upaya perbaikan terhadap pemikiran tentang psikolog kelompok. Jadi seseorang akan mendapatkan rasa identitas sosial atau social identity dari kelompok yang dikaguminya dan dihubungkannya dengan dirinya. Rasa identitas sosial ini tidak terlihat secara terus-menerus, akan tetapi pada kondisi tertentu. Begitu rasa identitas sosial ini berfungsi, maka individu tersebut berusaha berperilaku sesuai dengan norma-norma kategori sosial yang terkait dengannya dan yang relevan dengan situasinya. Baik, pertanyaan nomor 4 adalah, apa tujuan kamu untuk melakukan penelitian ini? Tujuan saya untuk melakukan penelitian ini ialah
untuk melihat bagaimana, untuk mengkaji dan mengungkapkan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh penggemar Treasure, khususnya itu salah satu akun fanbase-nya @treasureunionid dalam mengkomunikasikan ajakan voting kepada penggemar agar penggemar ikut untuk melakukan proses voting guna untuk mendukung idola mereka. Pertanyaan nomor 5. Apakah dalam penelitian ini kamu menggunakan teori? Jika ada, jelaskan teori apa. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori komunikasi Harold de Lasswell, yang oleh Harold de Lasswell mengemukakan bahwa who say what in which channel to whom with what effect, yang artinya siapa sumbernya dan apa yang disampaikan melalui media apa kepada siapa dengan efek apa. Jadi untuk contohnya dalam judul pilihan ini, who itu yang dimaksud ialah si @treasureunionid, pengurus @treasureunionid. Say what ialah strategi komunikasi yang dilakukan oleh pengurus tersebut dalam ajakan voting kepada penggemar yang lain. In which channel dalam penelitian ini ialah melalui media sosial, yaitu salah satunya Twitter. To whom dalam penelitian ini ialah kepada penggemar Treasure yang lain yang berada di media sosial Twitter. Dan tujuan yang ingin dicapai ialah agar dapat mengajak penggemar lain untuk ikut dalam kegiatan voting yang berhubungan dengan Treasure. Pertanyaan selanjutnya ialah, apa perbedaan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Baik, perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya yang telah saya jelaskan pada bab 2 itu berbeda konteks yang ingin dibahas. Dalam penelitian saya ingin membahas tentang bagaimana komunikasi dalam ajakan voting kepada penggemar, dan di penelitian sebelumnya ialah bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh akun Gfriend Indonesia dalam menarik minat penggemar di Indonesia. Dan juga teori yang digunakan juga berbeda. Dan untuk penelitian saya sendiri belum pernah ada penelitian serupa yang meneliti tentang strategi komunikasi @treasureunionid dalam mengkomunikasikan ajakan voting kepada penggemar. Pertanyaan selanjutnya ialah, metode penelitian apa yang digunakan? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian kualitatif ialah penelitian yang dipakai untuk menganalisis suatu fenomena apa yang terjadi di dalam masyarakat oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang menggunakan beraneka macam mode ilmiah. Penelitian deskriptif bukanlah penelitian yang mencari atau menjelaskan hubungan dan tidak juga menguji hipotesis atau membuat prediksi. Akan tetapi, ialah penelitian yang memaparkan suatu situasi atau peristiwa. Jadi, peneliti ingin mendapatkan hasil yang lebih tepat dan akurat dengan mewawancarai narasumber langsung agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang spesifik dari narasumber tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan lebih dalam tentang bagaimana para penggemar Treasure, khususnya @treasureunionid yang berada di Twitter, menjalankan komunikasi guna ajakan untuk voting. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana teknik pengolahan datanya? Jadi dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan oleh peneliti sendiri
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan pengamatan langsung pada media sosial Twitter. Observasi ini dilakukan dengan mengamati aktivitas yang dilakukan oleh akun @treasureunion.id pada masa menjelang kegiatan voting berlangsung sampai dengan selesainya masa voting tersebut. Dan untuk wawancara sendiri ialah peneliti menentukan informan dengan cara purposive sampling, dan yang menjadi informan kunci dari penelitian ini atau informan utama dari penelitian ini ialah pengurus dari akun @treasureunion.id. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data apa yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis datanya yang pertama itu reduksi data, dan yang kedua penyajian data, dan yang ketiga ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekian saja presentasi saya atau penjelasan saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proposal penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.